Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Amabel Almas Alinta Gaga. Jadi, hari ini aku mau mencoba sedikit menjelaskan tentang materi yang baru-baru ini juga aku pelajarin, yaitu materinya adalah iknofosil. Jadi, pasti buat orang-orang yang memang gak belajar geologi atau gak berkecimpung di dunia perpaleontologian, pasti iknofosil tuh jadi salah satu kosakata yang masih baru gitu. Mungkin kalau fosilnya doang kita udah tahu. Pasti kalau dengar kata fosil yang tertuju pertama kali adalah dinosaurus atau ancient animals, hewan-hewan purba. Tapi itu fosil. Nah, kalau iknofosil tuh apa? Kenapa ada ikno di depan fosil? Terus bedanya apa sama fosil? Nah, aku mau mencoba menjelaskan sedikit yang aku tahu tentang iknofosil. Jadi, simpelnya, iknofosil itu adalah fosil jejak. Lalu si iknofosil ini, dia memiliki beberapa istilah. Ada track, trail, burrow, tube, boring, dan tunnel. Kalau track itu adalah yang biasa kita sebut dengan jejak kaki atau footprint. Nah, kalau trail sama jejak kaki juga, cuman kalau trail ini berasal dari organisme yang dia itu nggak punya kaki, jadi dia bergerak dengan menyeretkan tubuhnya. Lalu ada burrow. Kalau burrow itu adalah ekskavasi atau hasil galian di substrat yang substratnya itu belum terkonsolidasi. Kemudian ada tube. Tube itu struktur fosil jejak yang bentuknya itu menyerupai pipa, itu tube. Kalau boring itu adalah sama ekskavasi juga, sama kayak si burrow, tapi dia itu terbentuk di batuan atau kayu. Tunnel itu kan gua atau terowongan. Jadi struktur fosil jejak yang dia itu berupa terowongan sebagai hasil galian, gitu. Lalu ada karakteristik iknofosil. Jadi iknofosil pasti punya karakteristiknya sendiri ya. Jejak itu kan ada berarti karena suatu organisme yang bergerak kan. Berarti dia bergerak, berarti dia ada tingkah laku dong. Jadi salah satu karakteristiknya itu adanya tingkah laku organisme gitu ya. Make sense kan? Yang kedua, karakteristik iknofosilnya itu adalah organisme sama membentuk jejak yang berbeda. Jadi satu organisme aja itu bisa membentuk jejak yang berbeda. Nah, poin ini berkaitan sama poin berikutnya, yaitu iknofosil itu kurang relevan untuk penentuan umur. Kenapa? Ya karena itu tadi, satu organisme itu bisa membentuk jejak yang berbeda. Lalu yang keempat ada dipengaruhi kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan di sini bisa tingkat sedimentasinya, substrat yang ada, salinitas, dan lain-lain. Lalu ada klasifikasi iknofosil. Itu tuh ada Repechnia, Kubichnia, Fugichnia, Nomichnia, Vodinichnia, Agrichnia, dan Paskachnia. Aku nggak tahu sih sebenarnya bacanya Repechnia atau Repechnia. Nah, klasifikasi ini tuh berdasarkan tingkah laku atau behaviornya si iknofosil. Nah, yang pertama itu ada Repechnia. Kalau Repechnia itu dia ciri khasnya itu jejaknya itu terlihat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan biasanya jejaknya itu relatifnya lurus atau melengkung, itu Repechnia. Kalau Kubichnia, jejaknya itu si iknofosil itu diindikasi karena si organismenya itu sedang istirahat atau dia itu bersembunyi dari predator atau lagi menunggu mangsa, itu Kubichnia. Kalau Fugichnia, dia ini dikenal juga sama escaping. Jadi jejaknya ini dihasilkan dari organisme yang lari akibat sedimentasi yang mendadak. Misalnya ada arus turbidit, jadi dia lari segala macam. Itu Fugichnia. Kalau Domichnia, itu jejak yang terbentuk saat organisme itu tinggal pada suatu substrat sedimen, itu Domichnia. Kalau Vodinichnia, jejak yang dihasilkan oleh organisme pada saat mencari makan. Kalau Agrichnia, jejak organisme dia saat membuat perangkap makanan, itu Agrichnia. Kalau Paskachnia, dia hampir sama Repechnia, tapi organismenya ini berpindah sambil memakan nutrien atau si mikroorganisme di atas substrat. Dan biasanya kalau Repechnia kan tadi entah lurus atau melengkung kan. Nah, kalau ini jejaknya itu berputar melengkung di atas substrat gitu. Lalu dari tadi ngomongin substrat gitu. Substrat itu apa sih gitu. Nah, kalau menurut Katunanu yang tahun 2005, substrat itu merupakan tempat si fosil jejak itu ditemukan gitu.
Nah, substrat itu terbagi menjadi 4, ada soft grounds, firm grounds, hard grounds, dan wood grounds. Kalau soft grounds itu pada umumnya dia tidak terkonsolidasi. Kalau firm grounds itu dia semi-consolidated dan belum terlitifikasi. Kalau hard grounds dia terkonsolidasi dan terlitifikasi penuh. Kalau wood grounds dia itu in situ dan menerus lateral. Dan substratnya itu substrat berkarbon, itu substrat. Lalu ada preservasi. Kalau preservasi itu dia melestarikan iknofosil. Melestarikan iknofosil itu baik dengan merawat atau membuat iknofosil itu gimana caranya supaya iknofosil itu tetap ada. Itu preservasi. Nah, faktor-faktor preservasi tersebut itu dapat berupa kondisi lingkungan, substrat, dan jenis organisme. Iknofosil itu pada suatu substrat dapat terpreservasi menjadi 4 tempat. Ada epirelief, full relief, semi-relief, sama hyporelief. Kalau epirelief berarti si iknofosil itu ditemukan di bagian atas lapisan, full relief di bagian tubuh lapisan, semi-relief itu ada di batas-batas lapisan, dan hyporelief itu ditemukan di bagian bawah lapisan. Nah, Ichnofacius. Apa lagi Ichnofacius? Enggak. Simpelnya gini, kalau Ichnofacius itu berarti kumpulan dari ichnofosil yang pembentukannya itu berasal dari lingkungan yang sama. Nah, karena dilihat dari lingkungan pembentukan yang sama, jadi Ichnofacius ini pasti ada kelas-kelasnya juga, ada pembagian juga. Ichnofacius ini dibagi menjadi 9 kelas atau 9 bagian gitu. Yang pertama, ada Tripanites Ichnofacius. Cirinya itu terbentuk pada substrat yang terlitifikasi keseluruhan. Yang terlitifikasi keseluruhan itu tadi hard ground. Dan bentuknya itu didominasi si bentuk ichnofaciusnya atau ichnofosilnya ini bentuknya U, silinder, air mata, dan orientasinya itu biasanya vertikal. Anggota fasies ini antara lain ada Caulostrepsis, ada Enthobia, ada Econoid, ada Tripanites juga tentunya. Lalu ada si Teredolites. Dia terbentuk di substrat kayu. Lalu dia diproduksi oleh organisme laut yang organisme laut itu contohnya si cacing kapal modern dan teredo. Lalu ada Glossifungites. Glossifungites itu dia itu terbentuk pada substrat wood ground. Lalu bentuk yang mendominasinya itu ada bentuk U, silinder, bentuk air mata, dan berorientasi vertikal. Lalu anggotanya itu antara lain ada Gastrocyanolites, ada Diplocraterion, dan ada Psilonicnus. Lalu ada Scolitos ichnofacius. Scolitos ichnofacius itu dia berkembang di lingkungan yang sedimennya itu berpasir. Lalu bentuknya didominasi oleh bentuk silindris dan U-shape. Genus yang termasuknya itu ada Scolitos, Thalassinoids, dan Ophiomorpha. Lalu ada Psilonicnus. Psilonicnus dia terbentuk di daerah non-marine. Bentuknya itu Y dan U, U-shape dan Y-shape. Lalu berporos vertikal dengan memiliki terowongan yang horizontal. Contohnya itu ada trek, jejak serangga, reptil, mamalia, dan burung. Itu Psilonicnus. Lalu ada Nereides. Nereides itu terbentuk di laut dalam atau abisal. Lalu terbentuk pada substrat pasiran turbidit dan contohnya itu seperti Nereides dan Scalarituba. Lalu ada Zoophicos. Kalau Zoophicos dia itu terbentuk di laut dalam batial. Lalu jejak-jejaknya itu dari yang sederhana sampai kompleks, biasanya didominasi oleh jenis yang horizontal. Nah, contohnya itu ada Spiropython, Zoophicos, sama Psicocyphon. Selanjutnya ada si Cruziana ichnofacius. Kalau ini terbentuknya di laut dangkal. Terus hampir semua bentuk itu dapat terbentuk, mau itu vertikal, mau itu horizontal, biasanya dapat terbentuk gitu. Nah, contohnya itu ada Rusophicus, Cruziana, dan Rhizocorallium. Lalu ada Scoyenia. Dia itu keseragaman jejak fosilnya itu rendah, terus bentuknya itu sederhana. Bentuk sederhana dari Phodinechnia horizontal. Lalu jejak yang diawetkan di fluvial dan endapan danaunya itu ditemui di lanau dan pasir. Nah, fungsi mempelajari ichnofosil itu
Ada 4, sebagai korelasi stratigrafi, lalu ada interpretasi paleoekologi, ada interpretasi lingkungan pengendapan, dan interpretasi batimetri. So yeah, that's it. Apa yang bisa aku sampaikan hanya segitu. Mohon maaf untuk segala kekurangan yang dari penjelasan aku tadi. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.